Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi sosial sebagai contoh pembangunan dalam sosial dan budaya. Ada di buku tematik 5C sub tema 3. Kita mulai ya materinya. Organisasi. Pengertian organisasi sendiri adalah struktur pembagian kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi ada dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Contoh organisasi formal adalah sekolah. Sedangkan contoh organisasi non-formal adalah organisasi dalam masyarakat sekitar. Organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya, contohnya yaitu ada sanggar tari, sanggar lukis, sanggar musik, yang contohnya Saung Mang Ujo di Padasuka Bandung. Program organisasi sosial budaya mempunyai tujuan untuk melestarikan kesenian daerah. Contoh kesenian daerah di sekitar kita adalah ada sunatan, jaipongan, sisingaan, wayang golek, kuda renggong, halung, tampak gendang, lengser, tari merak, degung, dan kecapi suling. Itu kalian pernah melihatnya kan? Bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat desa yaitu contohnya ada P3A, itu perkumpulan petani pemakai air. Sedangkan contoh organisasi sosial di perkotaan contohnya adalah Koperasi, Karang Taruna, Posyandu. Pertama yang akan kita bahas yaitu Karang Taruna. Karang Taruna sendiri adalah organisasi kepemudaan yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Biasanya mencakup RW atau suatu daerah ataupun desa. Contoh bentuk kegiatannya, biasanya ada pemberian bantuan bencana alam, lalu ada lomba-lomba, donor darah, maupun pelestarian kesenian daerah, dan lain sebagainya. Biasanya kalian pernah kan lihat ada berbagai lomba 17 Agustus ataupun lomba-lomba dalam desa, biasanya itu didukung oleh panitia-panitia Karang Taruna. Selanjutnya ada Posyandu. Posyandu adalah organisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat lingkungan rumah kita. Ada juga organisasi sosial dalam lingkup desa. Untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi, dibentuklah suatu organisasi sosial atau organisasi masyarakat yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Salah satu organisasi sosial yang terbentuk adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. KUD adalah koperasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Kegiatan KUD meliputi usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, dan memasarkan produksi. Kelompok-kelompok petani dapat memasarkan hasil serta menjual pertaniannya kepada KUD. Keberadaan KUD sangat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan perekonomian desa. Koperasi unit desa dikelola oleh warga desa itu sendiri. Koperasi unit desa memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut diantaranya membantu para petani dalam dana dan permodalan, penyediaan bibit tanaman dan pupuk dengan harga yang murah, penyedia peralatan pertanian, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. KUD merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya dalam desa. KUD tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Kegiatan koperasi juga telah membudaya dari generasi ke generasi. Tujuan dibentuknya KUD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Maka, KUD
salah satu organisasi sosial untuk contoh dalam pembangunan sosial budaya. Nah, untuk lebih mengetahui tentang organisasi sosial dalam lingkungan kalian, kerjakan soal halaman 88 nomor 1-7. Kalian dapat mendiskusikan jawabannya dengan orang tua ataupun kakak kalian ataupun orang yang lebih tua daripada kalian agar kalian dapat mengetahui informasi-informasi yang lebih luas tentang organisasi sosial dalam lingkungan kalian. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran IPS selanjutnya. Bye-bye.